Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Acep Roni Hamdani, SPD MPD selaku dosen mata kuliah kewirausahaan beserta rekan-rekan mahasiswa PGSD kelas B yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga dalam kesempatan kali ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'atnya, beserta kita pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak yang saya hormati beserta rekan-rekan yang berbahagia, perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah kewirausahaan akan mempresentasikan materi kami yang berjudul ketegasan dalam aspek produksi. Sebelum memasuki ke materi, saya di sini akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Raihan Lestari dengan nomor pokok mahasiswa 205060051. Yang kedua ada Anis Saliana dengan nomor pokok mahasiswa 205060061. Yang ketiga ada Sinta Puspita Dewi dengan nomor pokok mahasiswa 205060062. Yang keempat ada Talita Intana Rolita dengan nomor pokok mahasiswa 205060070. Dan yang kelima ada Vina Fazriani Latifah dengan nomor pokok mahasiswa 205060079. Definisi produksi yang pertama menurut As-Sawri tahun 1993, yang kedua menurut Rekso Hadi Projo dan Gito Sudarmo tahun 2003, yang ketiga menurut Prawirosentono tahun 1997, yang keempat menurut Sofian tahun 1999, dan yang kelima menurut Ahyari tahun 1960. Produksi dalam konteks kewirausahaan merupakan kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa dengan menggunakan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, mesin, bahan baku, dan dana agar menghasilkan produk yang dibutuhkan dan sesuai dengan yang diharapkan oleh konsumen. Kebutuhan proses produksi. Sebelum melaksanakan proses produksi, terlebih dahulu perlu dirancang kebutuhan sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam menghasilkan produk. Sarana dan prasarana inilah yang sering disebut sebagai input produksi yang meliputi bahan, tenaga kerja, mesin peralatan, dan lokasi, juga biaya atau uang. Yang selanjutnya ada bahan baku produksi. Dalam menyusun kebutuhan, maka bahan baku untuk yang digunakan dalam proses produksi harus mengacu pada karakteristik produksi yang akan dihasilkan. Kualitas produksi yang akan dihasilkan harus sesuai dengan permintaan konsumen. Agar produksi dapat berjalan dengan lancar, maka dalam pemilihan bahan baku harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama ada kualitas baik. Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa memperoleh kualitas produk yang baik diperlukan bahan yang juga berkualitas baik. Agar kualitas bahan baku yang dipasang oleh perusahaan dapat terjamin, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu penyeleksian sumber bahan baku, pemeriksaan proses pembelian, penanganan pengangkutan, pemeriksaan saat penerimaan di perusahaan, dan penanganan pemeriksaan sebelum diproses. Yang kedua yaitu mudah diperoleh. Kelancaran proses produksi juga sangat ditentukan oleh ketersediaan bahan baku dari aspek kuantitas dan kontinuitas. Ini berarti bahwa bahan baku yang dibutuhkan dalam
proses produksi harus dapat diperoleh setiap zat dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga yaitu mudah diolah. Bahan baku yang digunakan sedapat mungkin mudah diolah karena bahan baku yang sudah diolah biasanya memiliki konsekuensi terhadap biaya produksi dan pada akhirnya juga akan berpengaruh pada harga jual produk. Apabila bahan baku yang didapat mudah, kemungkinan besar biaya produksi akan lebih ringan. Dan yang keempat adalah harga yang relatif murah. Bahan baku yang akan digunakan dalam proses produksi sedapat mungkin juga relatif murah. Dengan demikian, bahwa bahan baku yang dibutuhkan adanya tidak melebihi harga yang berlaku di pasaran secara umum. Konsekuensi yang terjadi dari tingkat harga bahan baku yang murah tentunya pada tingkat biaya produksi juga rendah, yang pada akhirnya harga jual berbeda dibandingkan dengan pesaing. Biaya produksi. Biaya dapat didefinisikan sebagai pengorbanan atau pengeluaran ekonomi yang diperlukan untuk memperoleh produksi barang atau jasa. Biaya produksi terdiri atas dua bagian besar dengan pengaruh lowongan biayanya masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, biaya menurut perilaku. Biaya menurut perilaku dibagi menjadi dua, yaitu biaya tetap dan biaya tidak tetap. Biaya tetap merupakan biaya yang besar kecilnya tidak tergantung pada biaya kecilnya produksi dan dalam periode tertentu jumlahnya tetap. Misalnya, biaya untuk gaji tenaga kerja tetap, penyusutan alat, pajak lahan, dan sebagainya. Biaya tidak tetap merupakan biaya yang besar kecilnya berhubungan langsung dengan besarnya produksi, atau dengan kata lain biaya yang dalam periode tertentu jumlahnya dapat berubah tergantung pada tingkat produksi yang dihasilkan. Misalnya, biaya untuk membeli bahan baku, biaya upah tenaga kerja borongan, dan sebagainya. Yang kedua, biaya menurut jenis. Biaya menurut jenis dibagi menjadi tiga, yaitu biaya langsung atau pokok, biaya tidak langsung, dan biaya administrasi atau umum. Biaya langsung atau pokok merupakan biaya yang langsung terkait atau menjadi bagian pokok dari produk yang dihasilkan. Misalnya biaya bahan langsung dan tenaga kerja langsung. Biaya tidak langsung merupakan biaya yang secara tidak digunakan untuk menghasilkan produk atau biaya yang terkait bukan pada bagian pokok dari produk yang dihasilkan. Misalnya, biaya bahan tidak langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Biaya administrasi atau umum merupakan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan administrasi kantor, perusahaan, atau umum. Misalnya, biaya untuk menggaji pimpinan dan pegawai, sewa kantor, perlengkapan kantor, dan sebagainya. Proses produksi. Dihasilkannya produk sesuai dengan jumlah dan mutu yang diharapkan oleh pasar dan perusahaan, selain ditentukan oleh input sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, juga sangat ditentukan oleh kegiatan yang dilaksanakan selama proses pembuatan produk berlangsung, yang dikenal dengan istilah proses produksi. Proses produksi melalui beberapa tahapan yang merupakan aktivitas menyeluruh yang dilakukan oleh tenaga kerja. Produksi yang membuat produk, tahapan-tahapan ini disebut tahapan produksi. Tahapan-tahapan produksi yang tersusun secara teratur disebut aliran produksi. Penggolongan proses produksi berkaitan dengan sifat dan jenis masukan yang digunakan dan produk yang akan dihasilkan. Olehnya itu, proses produksi dapat dibedakan atas 1. Proses produksi berdasarkan wujudnya, terdiri atas A. Proses kimiawi, yaitu proses pengolahan bahan menjadi produk dengan mendasarkan pada sifat kimiawi bahan yang diolah. B. Produk mengubah bentuk, yaitu proses pengolahan bahan menjadi produk jadi atau setengah jadi dengan cara mengubah bentuk bahan menjadi bentuk yang lebih bermanfaat. Yang C. Proses perakitan, yaitu proses menggabungkan komponen-komponen produk menjadi produk yang lebih bermanfaat. 2. Proses produksi berdasarkan tipenya, terdiri atas A. Proses berkesinambungan, di mana arus masuk berlangsung terus melalui sistem produksi yang telah distandarisasi untuk menghasilkan produk yang homogen. Bentuk produk yang dihasilkan bersifat standar dan tidak tergantung pada spesifikasi pemesanan. Tujuan produksi umumnya
untuk persediaan kemudian dipasarkan. B. Proses terputus-putus. Proses yang biasanya menghasilkan produk yang berbeda-beda, prosedur yang berbeda-beda, dan bahkan kadang dengan masukan yang berbeda-beda. Bentuk produknya disesuaikan dengan pesanan konsumen. Tujuan produksi adalah untuk melayani pesanan konsumen. Selanjutnya di sini saya Sinta Puspidadewi dengan nomor pokok mahasiswa 205060062 akan menjelaskan mengenai pengendalian produksi. Setelah menentukan spesifikasi produk yang akan dihasilkan, merancang proses dan sistem produksi, maka perlu mengorganisasikan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk pengendalian produksi. Dan pengendalian produksi ini meliputi yang pertama adalah pengendalian pembelian, agar pembelian yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan proses produksi itu lebih efisien atau hemat biaya. Dalam pengendalian pembelian ini melibatkan beberapa faktor yang saling terkait, yaitu kuantitas, kualitas, harga, waktu, dan pelayanan. Yang kedua, pengendalian persediaan itu perlu dilakukan agar biaya yang dikeluarkan untuk penyimpanan dapat dikendalikan. Yang ketiga, itu pengendalian produksi, agar proses produksi dapat berjalan lancar, tepat waktu, dan menghasilkan produk dalam kuantitas dan kualitas yang sesuai dengan yang direncanakan. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu pengendalian kualitas, yang dilakukan pada setiap tahapan proses yang bertujuan untuk mencegah adanya penyimpangan terhadap standar kualitas produk yang telah ditetapkan atau quality control. Demikianlah presentasi dari kelompok 2 mengenai ketegasan dalam aspek produksi yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada rekan-rekan mahasiswa yang akan mengajukan pertanyaan, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan baik di Zoom dengan mengaktifkan fitur raise hand maupun di kelas secara langsung. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.